senantiasa melaksanakan kewajiban seorang muslim. Berakhlakul karimah dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Serta menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran dan keadilan. Dua, bahwa kami akan senantiasa mengabdikan kecerdasan, kemampuan, keahlian dan keterampilan yang kami miliki untuk kepentingan agama, bangsa dan negara. Tiga, bahwa kami akan senantiasa menjunjung tinggi nama dan kehormatan alma mater kapan dan dimanapun kami berada. Subang 6 Mei 2017. Islam. Kita kenalan dulu, karena dulu kita kayaknya ketemu yang agak lama tuh 1 kali aja ya, waktu anak-anak doa bersama ya. Doa bersama sama wisuda 2 kali berarti kita ketemu tuh, kalau nggak salah, yang lumayan agak lama, bisa ngobrol karena sambil makan-makan. Boleh kenalan, kita akan mulai dari, kalau di saya ada tulisannya yang saya ngurut aja ya. Ya, di layar Ibu Butik aja. Oh, dari saya? Enggak, maksudnya layarnya Butik aja yang di... Oh, layarnya saya. Ya. Ya, berarti mulai dari Pak Agus, Pak. Karena kami... saya ya. Makasih, dari Pak Agus dulu. Ya, jadi saya sekalian izinin untuk ibunya Pandu lagi banyak lembur karena kemarin habis buat RKAP, terus sekarang ada tugas lagi dan besok harus dikumpul, jadi hari ini masih lembur gitu ya. Dan salah satu yang berubah di pandemi ini kan waktu kerjanya menjadi lebih lama gitu ya, karena dibawa ke rumah akhirnya sampai selesai gitu ya. Malah nggak jelas ya Pak ya, dari jam berapa ya sampai ya jam nggak jelas jam kerjanya. Hanya kemudian tidak ada mobilitas ke kantor, tapi kerjaannya sampai overtime gitu. Mungkin salam untuk Bapak. Tadi saya sempat ini bapaknya Judi jadi tambah muda ya. Saya lihat ini ya. Itu apa? Itu sifatnya jadi muda, jadi Pak Kris jadi kelihatan muda ya. Terus Mas Dami sekarang jadi gemuk sekali ya. Ini Mas, Mas. Iya. Pengamat bagus. Iya. Mungkin salam untuk semuanya yang kelihatan di layar saya ini. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Agus. Kita lanjut di layar saya itu ada Abi Umi Zuhdi. bisa menerima ilmu. Silakan Abi Umi Zuhdi. Ya. Halo, Assalamualaikum. Salam, silakan Abi Umi Zuhdi. Alhamdulillah Ibu, hari ini kita bisa ketemu lagi meskipun secara virtual ya. Untuk kalau kenalan kayaknya kok lucu ya, Putih ya. Iya betul, saya juga. Tapi saya sempat ke Malang nggak ketemu Bapak loh, ketemu Ibu aja. Oh gitu.
Alhamdulillah ini keadaannya bagus-bagus, baik dan sehat semua ini Butik. Ya, alhamdulillah sehat-sehat ya. Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan juga dalam kondisi sehat gitu ya, karena masa pandemi kayaknya nggak berhenti-berhenti ini dan nggak tahu sampai kapan. Mudah-mudahan segera selesai pandemi ini dan ini udah kangen banget sebetulnya ini pengen ketemu sama orang tua di secara virtual ini sekarang. Pak Agus sudah lihat ya? Pak Agus senyum aja ini Pak Agus. Siapa nanti insya Allah kalau mau ke Malang kopi darat Pak, insya Allah. Ya, moga ya. Okay. Hari ini si Zuhdinya nggak bisa gabung karena ada camping tadi. Saya tanya di mana, di kota kecil di daerah Uludak di Turki ya. Tadi tak suruh gabung, katanya itu buat orang tua Bi. Kalau anak-anak enggak katanya. Nah, informannya siapa nih? Tadi tak suruh gabung loh sebetulnya, tapi kok kayaknya belum bisa gabung karena mungkin kondisinya di hutan atau di gunung gitu ya. Nggak ada sinyal kali ya? Nggak ada sinyal gitu mungkin. Oke deh, nggak apa-apa. Ya, terima kasih Abi Umi Zuhdi. Jadi kita bukan kenalan kali ya, tapi update kondisi sekarang bagaimana. Iya. Oke, terima kasih Abi Umi Zuhdi, sehat-sehat terus. Kita lanjut ke Abinya Alyasa. Silakan. Update kondisi terkini Abi Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah lama ini nggak kelihatan. Kami ya biasalah karena Bogor juga masih zona merah, jadi kebanyakan kerja tetap sih. Kalau saya sih karena di hotel ya Pak, mau nggak mau, cuman sebagian aja, sebagian masuk, sebagian libur. Kita bergantian, tetap jalan usaha. Kalau Uminya Yasa masih di rumah aja, IRT, jadi guru dari mulai sejak COVID ya, jadi guru tunggal. Adanya Yasa masih ada yang kelas 5 SD, jadi guru tunggal untuk di rumah. Salam buat ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Ini ibu gurunya nih. Selamat siang Ibu Guru. Ya, terima kasih Abi Umi Alyasa. Kita lanjut Abi. Ya. Kita lanjut Abi Umi Sofwan. Silahkan Abi Umi Sofwan. Ya. Assalamualaikum. Sehat Butik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sehat semua kayaknya ya. Alhamdulillah. Bisa bergabung nih hari ini. Alhamdulillah. Qadarullah. Gimana Bu? Semuanya ini sehat semua? Alhamdulillah Umi sehat. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah sehat nih. Masya Allah, udah kangen. Tapi alhamdulillah di masa pandemik ini alhamdulillah bisa bertemu walaupun hanya sekedar online di Zoom, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa kangennya nih kayaknya ya. Insya Allah udah lama. Sehat-sehat ya Umi Abi ya. Sehat-sehat alhamdulillah. Saya pernah ke Serang, orang Serang kayaknya kuat-kuat itu ya. Mungkin hampir jarang di jalan yang pakai masker gitu. Udah punya penangkalnya Butik. Iya kayaknya. Iya deh. Sakti orang Serang ya. Mohon. Mangga dilanjut. Ya, terima kasih Abi Sofwan. Kita lanjut Abi Umi Rama. Abi Umi Rama. Ya, baik. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat untuk ibu-ibu bapak semua. Ya. Alhamdulillah senang sekali Butik ini kita dipertemukan di sini. Makasih Butik udah memfasilitasi ini Uminya Faruk. Ya. Mungkin juru bicaranya biar Abinya saja ya. Boleh. Biar Abinya saja nih yang jadi jubir. Ayo ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ubinya Rama, Abinya Rama, dengan Uminya Rama. Sementara ini atau nggak tahu selamanya tinggal di Cicalengka, Kabupaten Bandung, di Jalan Bebas. Alhamdulillah. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang ke arah Tasik, Garut, Jawa Tengah, pasti melewati rumah saya, silahkan mampir dengan senang hati. Kemudian Rama sekarang kuliahnya di Peternakan Unibrau Malang, udah semester 7. Sedangkan saya dinas sekarang alhamdulillah di Jakarta, sebelumnya di Papua. Ketika Rama lulus itu di Papua, sehingga jarang sekali untuk hadir di Asifa. Tapi alhamdulillah sekarang udah pindah ke Jakarta, dan Uminya Rama masih di Pemkot Cimahi untuk dinasnya. Lumayan dong ya Pak, Cimahi Cicalengka. Jauh, Iya, lumayan jauh. Butik. 1 Iya. jaman lewat tol. Iya lewat tol, betul. Iya, dia mesti Di- terima kasih ibu-ibu. Di Cimahi kenal sama Pak Jamal nggak, Umi? Pak Jamal, Siapa namanya? Jamaluddin. Pak Jamal di dinas apa ya Pak? Di Pemkot, di Kesra ya, Kesra. Di Kesra. Pak Jamal, sebentar. Sering denger sih, tapi Abi nggak mau nongol? ya, dengan apa? Tapi suka dengar Abang tuh Pak. semester berapa? Kayaknya aktif ini ya di untuk 3 ya? kegiatan Kesra. Cuma saya Enggak, nggak ingat tuh. ininya apa wajahnya. Coba nanti saya Semester telusuri 3. Pak Abinya Farul. Kemarin Yes. saya ini aja Bapak Ibu, saya jarang WFH. Umumnya kan di kantor-kantor ini ada WFH, WFO. Nah, saya sendiri kemarin jadi sering WFO malah. Karena kan kami ada kegiatan Semester 3 namanya bansos ya. menuju Bansos, 4 ya. Semester 4 semester 3. untuk yang terdampak, masyarakat Cimahi yang terdampak pandemi COVID gitu. Jadi saya malah sampai hari ini pun masih WFO terus Bapak Ibu gitu. Tapi mudah-mudahan Ya mudah-mudahan tetap sehat ya Bu ya. amin ya. Ya jangan lupa aja tuh yang 3M-nya Bu, ketat Bu. Maskernya nggak boleh turun naik. Nggak boleh dibuka. 3M. Kalau mau makan, mau minum, cara nyimpen maskernya betul, jaga jarak 2 meter. Insya Allah sih, ikhtiar itu bisa sedikit memberi peluang ke virusnya untuk menular gitu ya, karena banyak OTG Kebetulan di sekarang yang Cimahi serem juga itu ya. kemarin itu sempat beberapa sudah positif Butik. Nah itu dia yang tapi ya makanya ini semakin ketat juga di kantor. Untuk beberapa staf memang boleh WFH, ada juga yang tapi kebetulan juga saya yang memang agak sulit ini WFH karena kami ya tadi itu ada kegiatan-kegiatan juga pemulihan ekonomi Belum lah. pasca Ada aja COVID sekarang. ya. Iya, Mungkin iya, tidak iya. panjang lebar, masih ada. Udah cukup itu saja Supaya ini perkenalan. waktunya juga kan singkat. Cuma itu Butik tadi di grup ada pembicaraan, saya menunggu pelatihan pranikahnya ya untuk anak-anak. Siap, kita kan siap-siap jadi Mamanya nenek Sopan ya. juga Sopan ya siap. Pranikah yang pertama apa yang kedua, Siap-siap Bu? jadi nenek. Ya. Pranikah yang pertama apa yang kedua itu? Enggak, itu buat anak-anak Pak. Maksudnya buat anak-anak kita. Nanti tahu-tahu pesertanya yang tertarik bapak-bapak di sini ya. Buat anak-anak kita baguslah Butik. Iya, iya, insya Allah. Kan sudah siap-siap ya. Tadi Iya. sudah saya kabarkan juga ke Rama, ayo ikut saya bilang karena ada wacana mau ada pelatihan ini ya dengan narasumbernya Ubi Ami Faruk. Nanti anak-anak biar ikut semua. Barangkali demikian ibu-ibu, bapak-bapak, karena waktu juga singkat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Butik, terima sebentar, kasih. Butik, sebentar ke Uminya Rama. Nanti titip adiknya Sofwan ya. Ini ayah sama Di mana Uminya gitu? Rama.
nanti titip adanya Ya. Sofwan kan di Unibrow juga di peternakan nih, nanti bisa calling-calling deh. Oh, subhanallah. Sip, mantap lah. Iya, Biar iya, diasuh calling. sama kakak-kakaknya. Iya. Mulai tahun ini ya? Ya. Iya, baru Insya masuk Allah. satu, iya. Oh iya. Iya, makasih Putih, makasih. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih banyak Abi Umi Rama. Kita lanjut berikutnya Ibu Nur Asyur. Siapa ini? Ibu Nur? Ya, Ibu Nur Asyur. Bapak Nur. Oh, Bapak. Maaf, Bapak. Pak Nur, silahkan Pak Nur. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Alhamdulillah. Saya abiknya Minhaj Robbani. Oh, ya. Minhaj itu yang di Bali bukan? Ya, di Bali. Betul. Bali. Oh, oke. Pak Ya, Ustadz, sebentar, Bu. lihat wajahnya loh. Saya umiknya mohon maaf lagi ada acara biasa Ahad di Bali. Kajian banyak. Ya, alhamdulillah ini satu hal yang luar biasa ya. Kali perdana kalau bagi saya ini karena sering bagi tugas dengan umiknya. Jadi alhamdulillah. Ya, saat ini masih di Uludag University di Bursa, Turki. Iya. Ada semester 5 insyaallah, dan adiknya juga udah di sana juga. Nyusul adiknya. Adiknya nyusul alhamdulillah. Hmm. Mohon doanya moga diterima juga di Uludagnya. Baru masuk tahun ini. Ya. Tapi PJJ atau udah langsung ke sana, Pak? Sudah tahun lalu ke sana. Oh, tahun lalu ke sananya. Persiapan bahasanya dulu, setelah Iya. selesai baru. Ya, semuanya IAS yang ngurus kita mah. Laki-laki ya, Pak? Laki-laki juga. Alhamdulillah saya punya anak 6, 5 laki, 1 perempuan. Yang terakhir perempuan. Oh, ya. Jadi Minhaj itu adiknya masih ada 4 lagi yang laki. Alhamdulillah. Silahkan kalau jalan ke Bali, kebetulan rumah dekat Kute. Ya, jadi di sini. Tapi Bali mah sekarang udah sepi. Karena pandemi sepi ya, Pak? Pandemi sepi, semua sepi. Jadi karena Bali ya ngandalkan pariwisata ya. Jadi Iya. betul terpukul ini perekonomian Bali. Gak apa-apa lah, lagi dibersihin dulu ya, Pak ya? Ya, tapi mah kita ya alhamdulillah nggak ada lain, kena beda ya di sini. Iya. Akidah mayoritas mereka aja yang panik. Iya, kalau kita malah seneng ya Pak, sepi dari Ya, kita mah senang banyak yang masuk Islam gara-gara pandemi ini juga. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah saya selama 6 bulan ini alhamdulillah sudah 4 mengislamkan. Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Bapak tugas di mana, Pak? Ya, sehari-hari mah di Ustadz dari kajian ke kajian aja. Oh, iya. Ya, punya sekolah pranikah, punya sekolah pasca nikah juga di sini. Ada nih. Nah, iya. bisa collab ya Pak ya? Alhamdulillah. Ngasih materi ke anak-anak kita nih supaya dipersiapkan mereka sebelum nikah udah punya bekal-bekal. Iya, alhamdulillah. Samping kita punya lembaga sekolah juga, ada Mutiara School. Sekolah dasar Islam terpadu, tapi namanya nggak boleh nama Islami di sini. Oh, ya. Jadi namanya kita punya satu yang awal, tapi itu malah lolos waktu akrab dengan Pak Wali Kotanya, namanya Al-Banna School. Tapi untuk buat lagi dengan nama yang sama sudah susah. Gak apa-apa, yang penting kontennya ya Pak ya. Iya. Sekarang era kolaborasi gitu. Iya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak Ustadz Nur. Oh, enggak, bukan Ustadz ini, Ustadz semua ini. Gak enak ya panggil Ustadz. Kalau Ustadz panggil Ustadz, harus panggil Ustadz semua dong yang ada ini. Oh. Ustazah semua ini. Karena saya yakin kalau sudah masuk Asyifa itu pasti abinya Ustadz dah itu. Oh, gitu ya. Gak cuma anaknya aja ya, abi uminya jadi ustadz juga ya. Oh, otomatis dah itu. Ustaz Agus. Saya kenal sama
Pak Slamet yang suka mengislamkan itu juga orang Bali. Iya, itu Mu'alaf Foundation, Pak. Oh, Mu'alaf Foundation ya. Mu'alaf Foundation beliau. Beliau Mu'alaf Foundation dan saya juga biasa jadi pembina di Mu'alaf Foundation. Jadi, kita ada 3 organisasi yang biasa mengislamkan di sini dan setiap masjid di sini alhamdulillah luar biasa. Mungkin tidak terbayang oleh Bapak Ibu kondisi Bali ya. Geliat agama di sini, masya Allah. Setiap masjid. Jadi hikmahnya pandemik luar biasa dong buat Bali ya Pak. Luar biasa karena banyak yang konseling, Bu. Oh ya. Banyak yang konseling ya. Konseling kan lahan dakwah. Itu ya, Tik Santika ya? Iya betul. Yang ngomong Tik Santika. Gimana? Bentar, ini ada yang berbunyi. Oh, oke. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Pak Nur. Alhamdulillah. Minhaj ya, Minhaj Robbani. Wah, namanya luar biasa, namanya Minhaj Robbani. Oke, kita lanjut. Berikutnya Abi Fauzan. Masya Allah. Dipersilahkan Abi Fauzan. Ya, terima kasih. Bu, Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi Faruk. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman semuanya. Alhamdulillah nih bisa ketemu lagi, walaupun dalam dunia yang lain ya Pak ya, Ibu. Dunia sama nih Pak. Asal jangan dunia khayalan, dunia goib Pak. Kita dunia nyata ini walaupun Dunia online. yang mentepunkan kita dari seluruh Indonesia nih. Iya, betul. Iya, saya ini minta maaf, ibunya lagi ada keperluan, ya, istilahnya lagi ngaji. Jadi Miki tetap salam aja ke Umi dan Abi-Abi semua. Nah, perkenalan saya Anggoro Abi Fauzan. Fauzan sekarang udah di semester 7 di Universitas Negeri di Ponegoro, Semarang, ambil teknik IPB. Sekarang masih di rumah memang karena kondisi masih belum memungkinkan untuk balik ke kampus. Dari bulan Maret kemarin masih pandemi ya kita udah ambil, ya sekarang ya kuliahnya di rumah gitu. Kalau untuk kami juga ya alhamdulillah sehat-sehat semua hari ini. Alhamdulillah. Bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua. Kalau Pak Andri saya pernah ketemu ya Pak Andri ya. Ya, betul. Seingat saya. Itu mana Fauzannya, ya. Pak? Fauzannya lagi ngapain di rumah? Ini lagi ngerjain tugas dia. Ini ya, ini saya panggil ya nih. Mana Fauzan? Ya, saya bertanya nih. Ini sini. Uminya Faruk lupa wajahnya. Oh. Kayaknya pandemi PJJ bikin tambah gemuk ya? Iya. Semuanya tuh Bu, kita kesinggung semua nih. Gimana kabarnya Faruk, Umi? Kabarnya Faruk gimana Umi? Sehat ya Fauzan ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya, ini lagi mulai bikin skripsi nih, Mi. Oh, Insya Allah. Bentar lagi dong lulus kalau udah bikin skripsi. Ngebut semester 7 udah bikin skripsi. Mantap. Ya, mudah-mudahan bisa cepat selesai. Amin. Dakwah ya. Berarti bisa 4 tahun ya kuliahnya ini kelihatannya. Insya Allah. Iya Bu. Terima kasih Abi Fauzan dan Fauzannya sudah tampil wajahnya. Amin. Iya, sehat-sehat terus. Ya, alhamdulillah sehat. Ke Abi dan bundanya Dami. Abi dan ayah dan bunda Dami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dami yang gemuk kan ya? Yang kurus, yang suka basket. Kurus ya? Salah ya, yang gemuk siapa ya? Alhamdulillah kami keluarga sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan juga semua pada sehat. Kondisi kami sekarang di alhamdulillah
kemarin itu sudah selesai D3, dia ngambil D3. Mau lanjut S1 insya Allah tahun depan katanya, karena tahun ini mau istirahat dulu. Yang SMP sampai sekarang kan berpisah terus. Belum. Udah 9 tahun, hampir 10 tahun. Jadi 1 tahun di rumah aja sama ayah sama bunda ya. Nah sekarang masih di Turki, mungkin ya, bulan depan mungkin baru pulang. Memperpanjang ikametnya dulu gitu. Ya. Mudah-mudahan katanya pengen tahu situasi kondisi Indonesia. Kalau udah beres nanti sekalian juga mengunjungi teman-teman, insya Allah katanya. Ngobrol masa depan katanya. Nah nanti bagaimana kita dengan kondisi nanti di Turki katanya. Ya, tahun depan insya Allah dia mungkin tidak tahun depan, hanya 6 bulan di sini, baik lagi nanti ke sana gitu. Mudah-mudahan anak-anak kita tuh bisa klop lah menghadapi masa akan datang gitu kan. Iya. Ya mudah-mudahan pada sinergi ya Pak ya. Ya betul. Posisi kami sekarang di Garut rumahnya ya. Di Garut? Di Garut ya. Ya. Aduh enak dingin ya. Dingin, alhamdulillah. Rame gitu. Rame nih. AC alami ini. Di mana Pak di Garutnya Pak? Di Tarogong dekat Pemandian Cipanas lah ke dekat pesantren Persis Tarogong itu. Dekat sekitar dekat. Oh, iya. Ya. Ya kalau ada waktu silakan mampir. Dan nanti kalau nggak dapat penginapan di Cipanas, mampir rumah Bapak aja deh sama Ibu. Iya, insyaallah. Kalau yang mau ada liburan ke Garut ya, mampir. Kalau ke Garut mampir ke rumah ibu-ibu, kelewatan Jadami kalau ke tempat Jadami. Banyak ya. Ya Antos. 1 jam. Aduh, pingin sekali kita ke Garut ya, refreshing. Mandi air panas. Iya betul, mandi air panas di Cipanas. Tahu tuh Butik, boleh ke Garut. Pertemuan selanjutnya Butik. Setelah ini. Tapi saya masih takut kalau rekreasinya mandi-mandi karena takut bekas orang. Jadi kecuali camping ya. Di hotel aja lumayan agak serem sekarang, lumayan gimana ya, takut bantalnya bekas ilernya yang kena COVID kan gimana. Walaupun disemprot desinfektan tapi rasanya agak gimana gitu ya. Betul, sekarang itu situasinya memang seperti ini. Ya, terima kasih Ayah Bunda Dami. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak. Kita lanjut tadi Aliasa sudah ya. Pak Aici Halik. Abi dengan uminya Gozi. Terima kasih Butik. Sekalian dengan uminya ya. Iya, berdua. Berdua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayah bunda sekalian, alhamdulillah senang sekali bisa bertemu, berjumpa. Yang mungkin waktu kita dulu terbatas, alhamdulillah sekarang bertemu. Nama saya Aici, istri saya namanya Marlina, Abi uminya Gozi. Gozi lagi di Turki. Sekarang katanya lagi camping ya Pak ya, Misudi sama Dami ya. Iya betul. Diajak tadi pagi katanya lagi camping Bi. Oh iya dah, sama teman-teman dari Allah, alhamdulillah. Informasinya mereka semua sehat-sehat, anak-anak Syifa semua di sana. Sama mereka ada Gosi, Dami, Minhaj, ya, Khalis, ya, sama Zuhdi, alhamdulillah. Mereka, alhamdulillah, informasi selalu Gosi mengatakan mereka selalu bertemu, berkomunikasi, kompak dengan teman-teman di sana sebagai Ripsnorter. Yang tentunya kami sebagai orang tua senang. Kami sekarang domisili di Cilengsi, Bogor, Bu, Ayah Bunda. Udah nggak di Jakarta lagi, Jakarta Utara? Kebetulan ini sejak PSBB Butik kami hijrah ke Cilengsi. Oh gitu. Ya, soalnya di Jakarta sekarang banyak batasan di Jakarta, nggak bisa ke sono, nggak bisa kemari.
Jadi Ngikutin Jokowi bikin istana Cilengsi. Mantap, mantap. Kalau banyak kasus di Jakarta lari ke Bogor gitu kan. Ya, jadi sejak PSBB kita dibanyakan di Cilengsi. Jadi ke Jakarta itu hanya sekali seminggu atau 2 minggu sekali ke Jakarta ngelihat rumah. Karena kebetulan ada ponakan yang jaga di Jakarta. Sekaligus ya alhamdulillah di Bogor di Cilengsi ini masih agak ke pedesaan kita, jadi suasananya masih tidak terlalu banyak batasan. Kita ke masjid bisa. Di sini kita juga Idul Fitri, Idul Adha kemarin tetap dilaksanakan. Sholat berjamaah di masjid biasa, sholat Id berjalan, batasan-batasan juga tidak terlalu banyak. Jadi lebih baik, lebih baguslah suasananya. Ya mungkin nanti kembali lagi ke Jakarta mungkin setelah suasana PSBB udah selesai. Apalagi nge-YouTube ya, bisa di mana aja toh. Cari konten. Kayaknya gara-gara pandemi ini Mi jadi YouTubers. Oh. Apa-apa, selesai pandemi bisa ngalahin Ria Ricis lah. Oke, makasih banyak Abi Umi Gozi. Terima kasih Pak, Ibu, Ayah, Bunda sekalian. Iya, kita lanjut ke Ayah Ibu Faiz Hamzah. Kembar, Ayah Ibu kembar. Nih. Iya. Silakan. Waalaikumsalam. Weh, saudara. Buya suruh ngomong malah HP-nya dilempar-lempar ya. Terima kasih diberi kesempatan untuk ada acara ini ya, bisa menyapa ayah bunda semuanya ya. Kangen juga, udah lama banget nggak ketemu. Bisa tahu juga perkembangan anak-anak ya, Masya Allah. Kuliahnya rata-rata sudah hampir Selesai. Nah, kecuali mungkin kalau Hamzah kebetulan kuliahnya pindah, jadi mungkin nanti agak ketinggalan selesainya. Oh, tahun pertama di mana? Tahun kedua jadi ikut SBM lagi? Kalau Faiz itu sempat di UI 2 tahun. Oh. Undip sama Bunda. Oh, ya. Tahun di ITB pindah ke UNS. Jadi dua-duanya pindah? Pindah. Kenapa dia pindah? Mungkin yang dekat rumah kayaknya. Jadi yang di Undip kan di sini dekat rumah. Terus kalau UNS kan lumayan dekat juga dibanding di Bogor ya. Pengen deket sama bundanya kali. Bundanya? Disuruh malah nyubit-nyubit. Tapi fakultasnya diganti atau fakultasnya masih sama pindah universitas itu? Ganti, Bu. Kalau Hamzah memang pinginnya dari awal di kedokteran. Jadi pas di ITB dapat kimia, terus alhamdulillah akhirnya dapat keinginan di kedokteran di UNS. Oh, sekarang sesuai dengan keinginannya lah ya, jurusannya ya. Kalau yang satu lagi? Rasa kayaknya mungkin nggak cocok juga, mungkin akhirnya pindah kan di akuntansi, kalau dulu di matematika UI. Udah masuk UI udah keren banget ya. Berarti tahun kedua pada ini lagi ya, pada ikut SBM lagi ya anak-anak ya. Ya, itu aja. Lagi pada pinter aja lagi ya, ambil SBM lagi, udah gitu keterima lagi di negeri gitu ya. Ya alhamdulillah lah ya. Biarin deh yang dia mau deh, yang dia suka aja ya, biar passionate nanti kalau dia bekerja. Minta doa buat ayah bunda semuanya biar lancar kuliahnya. Amin, didoain cepat-cepat selesai. Faiz Hamzah. Itu sayang kembar ya. Makasih. Ya, makasih Ayah Ibu Faiz. Kita lanjut ke ini Pak Ja'far ya. Iya betul? Ja'far dan Ibu Ulia. Iya betul. Iya betul. Silahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Nah, itu yang paling penting. Alhamdulillah ini bersyukur kita bisa bersilaturahmi meskipun lewat Zoom. Ikut sini. Apa namanya? Ya ini apa namanya? Kebetulan ini saya mohon maaf posisi lagi di Gresik Bapak Ibu. Saya sama istri tinggal di Malang, di daerah Senggaling. Mangga kalau mampir pinarak di rumah saya. Anak-anak itu ada beberapa yang pernah main ke rumah saya. Pandu pernah, Rama, Zudi, Sauki. Saya malah pernah ya Pak. Oh iya. Tes pertama dulu ya. Iya betul, Rama itu main ke rumah. Tes pertama ke SIPA SMP ya Pak ya. Iya betul, iya alhamdulillah. Mangga Bu, pinarak lagi di Malang. Insya Allah Pak. Dengan senang hati. Ya. Ini kebetulan saya posisi di Gresik, ini ada Wafi juga ini di belakang nih. Oh, Wafi. Wafi. Jadi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tambah ganteng. Tambah bunder. Bandut. Tambah dewasa, Pak. Berkah lockdown sih. Habisin sama Wafi ya. Kenapa Bu? Tambah ramping, Wafi tambah. Habis ditransfer. Tapi tambah ganteng nih Wafi. Anak-anak tambah ganteng semua, Bu. Betul. Anak-anak semua tambah ganteng semuanya. Tambah tua. Ya. Jadi ini kami di Gresik ini karena Wafi sedang ada kerja magang di sini di Polres Gresik. Sebagai apa? Di Polres? Di IT Bu, di IT pasang ini di, ya. Di TMC-nya, Traffic Management Control, IT support-nya. Kebetulan ini juga hikmahnya pandemi, jadi kuliah di Telkom juga masih jalan, sambil kuliah juga bisa sambil kerja magang begitu ceritanya. Udah ada dong sampingan itu ya. Tanya tuh anaknya Bu. Mantap. Alhamdulillah. Mohon doanya Bapak Ibu semua, mudah-mudahan anak-anak kita semuanya tambah sukses. Amin. Siapa tahu nanti ada yang bisa besanan gitu. Promosi no. Ini besanan laki-laki semua ya. Laki semua. Sama adanya ya, adek nih. Ya, kan bisa ada adiknya, kakaknya, sepupunya misalnya. Ponakan-ponakan. Iya, kembali Vi. Ya keluarga kita ya. Alhamdulillah. Iya, Ustaz Nur Asyur, siap nunggu undangan Ustaz Nur Asyur ke Bali. Iya, rame-rame ke Bali. Ayo. Iya. Rahmi ke Bali ya. Kalau coronanya sudah selesai, kita ke Bali boleh itu kayaknya. Iya. Bali udah nggak ada tes rapid, Ustaz. Iya, nggak ada ya. Jadi saya itu pernah diundang Ustaz Nur Asyur di Bali, dipertemukan dengan kelompok mu'alaf itu rata-rata orang bule, dan Masya Allah mereka masuk Islam tapi semangat belajarnya luar biasa tinggi. Iya. Sepertinya makin hari makin banyak ya Ustaz Nur Asyur ya. Alhamdulillah Ustaz, doa antum lah semua ini karena doa antum semua. Saling mudahkan Ustaz, saling mudahkan. Alhamdulillah. Demikian Bapak Ibu, terakhir saya nanti mohon izin kalau tidak bisa ikut sampai selesai, karena ini sedang dalam perjalanan juga dari Gresik Malang. Gitu. Ya, tapi insya Allah tetap menyimak nanti, insya Allah. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Umi Wafi. Betul ya, Wafi ya? Wafi. Oke. Kita lanjut ke Umi Said. Umi Said Mahadir. Silahkan Umi. Ya, oke. Kedengeran sekarang. Alhamdulillah bisa bertemu walaupun ini ya melalui daring.
Enggak Online. anak-anak aja Mi yang daring Mi, kita juga orang dewasa daring. Walaupun ini karena lokasi Pak, jadi ada kegiatan kemarin beberapa kali itu kami tidak sempat hadir. Nah, ini kebetulan kami tinggal di Prinsip terakhir. ya. di sana katanya ini di Kalimantan Utara. Kemudian Kedengaran ya? Nah, ini kedengeran Ya. nih. Nah, kedengaran aja ya. Abi yang kedengeran jelas nih. Jadi untuk sehari-harinya kami kalau saya mengajar di Madrasah Aliyah Negeri Tarakan. Kalau ibunya kerja di Kementerian Agama. Ya, Kemenag. Jadi kami rata-rata dua Kementerian Agama. Iya. Tarakan itu nama pulau ya, Pak? Tarakan itu nama pulau. Pulau Tarakan, Pulau Bunyu. Tarakan, di Ya, Tarakan. Pulau ya, Pak? Jadi kalau nanti ada Abi Umi datang ke Tarakan, kontak-kontak kami lah. Insya Allah. Hubungi kami, supaya kami bisa bantu jemput. Ya. Salam buat Said. Ya. Oke, terima kasih. Abi Umi Said hadir. Ya, insya Allah. Oke, kita lanjut ke Umi Zidni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ketemu lagi dalam Zoom ini. Semoga silaturahmi ini bisa memperpanjang umur kita semuanya. Amin. Saya tinggal di Ponorogo. Gontor dong ya, Gontor, dekat Gontor ya, Bu? Ya, dengan Gontor lebih kurang 3 km lah. Oh, ya. Alhamdulillah pondok pesantren di Ponorogo rata-rata masuk semua ini, tatap muka semua. Meskipun kondisinya orange. Ponorogo sendiri beberapa lokasi orange. Oh, ya. Kasus di Pondok Gontor kemarin ya segera selesai lah, alhamdulillah itu. Umi Zidni nih siapa Mi ininya nih? Ripnosternya siapa deh? Apanya? Anaknya ibu siapa namanya? Zidni nih, Aam. Oh, panggilannya Aam. Ya. Sekarang mana sekarang? Lagi mengerjakan tugas itu. Ya, memang ini apa namanya selama pandemi KKN-nya sama magangnya di Ponorogo karena memang nggak boleh di luar kota. Iya. Kuliahnya di mana Mi kuliahnya? Kuliahnya di UMY Jogja, ya. Oh, selama sekarang masih PJJ juga tapi di rumah gitu ya? Iya. Tapi sudah mulai KKN ya? Sudah KKN ini ya semuanya KKN di Ponorogo juga ya. Ambil jurusan apa Mi di UMY? Agribisnis. Oh, agribisnis. Ya. Ya, kalau ada putra-putri yang ke Gontor, ya siaplah nanti deket. Saya pengen tahu Gontor nanti kapan? Iya, 4.000 santrinya Gontor itu. Pondok pesantren di Ponorogo lumayan banyak lah. Ya. Tafiznya aja ada beberapa, tapi ada yang pondok baru itu juga tafiz kayak gitu itu. Ya. Oke, Umi. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sehat terus. Kita lanjut. Ini di bawah sudah nggak ada di saya. Ke atas ada Bu Ade. Bu Ade. Mangga Bu Ade. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Umitik. Iya. Mana wajah yang Bu ada Ade? malah sedih.
Dari tadi tuh nggak mau bicara ya. Jangan Bu Ade kan yang aturan kan saya kita sama anak-anak sekolah di Ashifa. betul. Dari tadi ngikutin, cuma rasanya tenggorokannya tercekat. Ini Banyu. Aturan kan dengan beliau. Ini Banyunya, Bu. Banyu, ya Allah, itu rambutnya. Kenapa jadi gondrong ya? Lagi mode Bu, gondrongnya rambutnya. Lagi mode, nggak apa-apa, lagi mode. Mode anak sekarang ya. Ya Allah, iya ya. Sehat ya Bayu ya. Ya. Nemenin mama lah ya, nemenin mama terus lah ya. Iya Bunda. Saya dari tadi ngikutin, cuma rasanya nggak tahu, sedih sedih aja sih. Senang bahagia ketemu Bunda semuanya, Abi semuanya. Insya Allah anak-anak kita semua sukses. Amin. Ya Allah. Ya, insya Allah Bapak di hati kami, Bu. Insya Allah. Alhamdulillah, insya Allah. Lapangkan kuburnya, diampuni. Nanti dipertemukan kembali di surga, bisa berkumpul lagi ya sama kita, bisa bertetangga. Amin. Ya Allah, amin. Ya, terima kasih banyak Bu Ade, Pandu. Ya Bu. Pandu. Saya pantau aja ya Bu ya. Saya izin mute Bu. Ya boleh. Bu Ade mau nangis ya? Iya. Semua udah saya beri kesempatan. Kok Faruk malah jadi live group sih? Dia cuma sendirian kali ya? Pokoknya di lab tuh. Tadi enak kali butik paling muda jadi mundur. Dia nurut banget. Uminya bilang suruh masuk, dia masuk tuh. Saya kira banyak teman ya, ternyata cuma sendirian. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian sudah. Kurang satu Bu, Pak Taufik. Pak Taufik ada. Oh iya Pak Taufik sebelum. Pak Taufik. Rohman, Rohman ya. Pak Taufik Rohman, silahkan Pak. Apa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya papanya Al Rizky, Bapak Ibu semua yang jadi USU Medan, Bu. Masya Allah. Ya, teknik sipil dia semester 7 dia sekarang. Rizky itu yang tadi dipanggil Dede bukan ya? Bukan, Kiki dipanggilnya Kiki. Oh, dipanggilnya Kiki ya. Ya. Kebetulan kami domisilinya di Bengkulu, Bu. Ibu semua, Bapak Ibu semua. Iya, 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 iya. Jadi kemarin dari bulan 3 kemarin Rizky kan PJJ ke Bengkulu, jadi pulang ke Bengkulu. Jadi karena sekarang udah mulai mau PKL, jadi bulan Agustus kemarin kembali ke Medan dia, Bu. Sekarang udah kembali ke Medan, jadi mungkin dalam minggu ini udah mulai PKL-nya di Medan. Ya, ya. Ambil jurusan apa Pak di USU? Teknik sipil dia, Bu. Teknik sipil, oke. Ya, jadi dapat PKL-nya nanti di pembuatan jalan tol, jadi pembukaan lahan tol, jadi dia kerja di sana. PKL-nya ada barengan 4 orang temannya gitu. Oh iya, 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 iya. Jadi ada satu lagi yang dari Bengkulu Pak, siapa Pak ya? Lupa saya. Dari Bengkulu sih yang dari Brebes Pak siapa ya? Lupa bapaknya Bengkulu. Pak Sumarno. Pak Sumarno. Pak Sumarno. Ya, Pak Sumarno ya. Ya. Saya lupa, pernah ketemu, nanti pernah ngobrol, nanti ingat dari Bengkulu ya, 2 orang ya. Salam Pak Taufik. Ya. Ya. Kalau ada Bapak Ibu semua yang mau ke Bengkulu ntar jangan lupa mampir telepon aja. Insya Allah. Mungkin cukup sekian, mungkin bisa lanjut. Iya, terima kasih ya. Pak Taufik. Ya. Mudah-mudahan sehat terus ya, Kikinya Alhamdulillah juga. Ya. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah kita sudah saling bertukar informasi tentang kondisi terkini dari kita semua. Mudah-mudahan kalau ada yang lagi kurang sehat, disehatkan. Ada yang kena dampak pandemik, Allah beri jalan keluar gitu ya.
Saya rasa situasi yang ada ini kalau dimaknai sebagai sebuah hal yang positif, dampaknya juga kita juga insya Allah menjadi positif. Kita lanjut ke agenda berikutnya, sharing session dari abinya Farouk dengan abinya Gozi. Mau di panel atau mau satu-satu gimana ya Pak Andri dan Pak Ici? Mau siapa duluan? Oh, ayahnya Gozi dulu. Seru itu. Pak Andri dulu lah. Senior dulu, senior. Kalau gitu sweet aja, sweet. Senior. Senior dulu, senior. Saya kasih waktunya kalau 10 menit cukup nggak? Cukup lah. Inti-intinya aja terserah kan? host. Tambah nanti boleh Pak. Kalau Zoom terserah host. Abinya Sofi boleh, abinya Farouk boleh sharing 10 menit, nanti dilanjut abinya Gozi 10 menit, setelah itu kalau kita mau tanya jawab boleh. Karena ada satu agenda yang saya berharap tadinya anak-anak bisa cerita tentang kondisi terkini anak-anak, tapi yang hadir di sini kan hanya beberapa anak-anak aja ya. Nanti boleh juga sih kita kasih kesempatan seperti tadi Bu Ade kan hadir anaknya, kemudian tadi yang hadir lagi siapa? Wafi tadi ya yang hadir. Yang lain kan sebagian besar nggak hadir. Mungkin kita beri kesempatan kepada yang hadir-hadir boleh untuk dikasih ruang mereka cerita kondisi mereka terkini ya. Silahkan Pak Andri, 10 menit dari sekarang 2:14. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Senang sekali bisa hadir di sini. Silaturahmi itu membahagiakan, memperpanjang umur ya, karena kita bahagia jadi panjang umur. Alhamdulillah. Walaupun terpisah di berbagai daerah, tapi kita masih bisa bertemu lewat layar di Zoom ini. Mudah-mudahan keberkahan buat kita semua. Amin. Semuanya sehat. Ya, saya ngisi waktu nih supaya manfaat acara kita. Jadi saya sedikit sharing tentang saraf bakat. Tapi sebelumnya itu saya tadi mau ceritain, saya pernah jualan kambing loh. Jadi kalau tadi siapa yang di peternakan, wah itu. Saya bukan dari jurusan peternakan, tapi saya pernah jualan kambing dan pernah dikenal sebagai raja kambing dari ITB. Masya Allah. Ya, itu termasuk contoh salah jurusan. Ya, Si kembar pindah-pindah lagi nyari tuh jurusan yang benar. Ya, kalau dalam surveinya 87% orang salah jurusan. Jadi kuliahnya jurusan apa, terus pekerjaan jurusan apa. Tapi tidak ada yang sia-sia, insya Allah. Jadi semua hal itu kan sudah dalam rencana Allah. Kita tinggal ngikutin, insya Allah di ujungnya itu kita paham, oh kenapa saya harus ini dulu, itu dulu. Nanti kita ketemu benang merahnya di belakang, insya Allah. Hikmahnya. Oke. Saya tinggal di Tangerang. Saya sedikit cerita tentang ini aja, tentang buku ini. Jadi saya sama Bunda Tik, saya Andri sama uminya Farouk ya, Butik ini yang membuat buku Keluarga Sadar Bakat. Nah, ini memberikan gambaran tahapan-tahapan untuk membangun keluarga sadar bakat ya. Maksudnya bagaimana mengembangkan bakat anak-anak ya dari basis keluarga. Nah, buku yang kedua ini saya buat itu untuk di tahapan yang ketiga itu membaca bakat. Tapi ini untuk anak usia dini. Jadi kalau tools yang ada berupa aplikasi itu untuk anak usia SMA ke atas. Jadi beberapa anak-anak kita pernah ikut tes ini, ya saya ingat beberapa yang Mikdad pernah ya, Sofwan pernah, Pak Anggoro anaknya siapa Pak? Nah, pernah ya. Nah, pernah. Nah itu aplikasi yang memang dibuat untuk anak SMA ke atas. Nah kalau saya membuat metode observasi untuk membaca bakat anak usia TK dan SD. Nah, itu seru, jadi saya keliling ke sekolah-sekolah TK dan SD. Nah, tentang bakat, tapi sekalian kita sebenarnya sudah tahu bahwa Rasulullah SAW itu memberikan contoh kepada kita, menugaskan pada sahabat itu sesuai dengan kemampuannya, dengan bakatnya masing-masing. Misalnya, pada sahabat Zaid bin Sabit, dia itu menugaskan untuk belajar bahasa Suryani.
bahasa Ibrani dan dikerjakan dalam waktu singkat ya, hanya 17 hari atau 15 hari. Ya, kalau saya suruh belajar bahasa Arab mungkin bertahun-tahun nggak selesai-selesai. Bahasa Inggris juga begitu, nggak lancar-lancar. Tapi sahabat Zaid bin Sabit ini luar biasa, hanya 17 hari bisa menguasai bahasa Suryani, bahasa Ibrani dikuasai selama 15 hari. Luar biasa. Jadi itu bakatnya. Dan kita juga tahu bahwa semua sahabat itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Mereka adalah generasi terbaik dari umat ini. Nah, jadi bakat itu apa sih? Bakat itu sebenarnya dasar kepandaian, sifat, pembawaan yang dibawa sejak lahir. Nah, tapi kalau dalam bahasan yang kita bahas sekarang ini, itu kombinasi dari sifat, potensi, dan peran. Jadi dalam surat Al-Isra ayat 84 itu ada istilah syakilah. Kul kullu ya'malu ala syakilatih. Nah, jadi syakilah itu adalah template atau bawaan yang dibawa oleh seseorang karena setiap orang itu diberikan tugas oleh SWT ke dunia ini sebagai apa? Jadi misalnya untuk berkarir di bidang keuangan kah dia, untuk membuat sesuatu kah dia. Nah, untuk menyelesaikan tugas tersebut maka Allah memberikan kepadanya sifat, potensi dan peran yang sesuai. Gitu. Nah, bakat itu kita sering mengira bahwa bakat itu cuma yang terkait panca indera saja. Padahal selain yang terkait dengan panca indera, ada yang terkait dengan sifat. Jadi ada dua kelompok bakat. Yang pertama itu berkaitan panca indera, yang kedua berkaitan dengan sifat. Nah, yang berkaitan panca indera ini Abi Umi bahwa ini yang paling gampang kelihatan. Oh, bakat acting, merawat kecantikan, memperagakan busana, menari, seni musik, bernyanyi. Ini 15 bakat yang mudah diidentifikasi. Itu mah kita gampang lihatnya, nggak perlu pakai tools. Langsung kita lihat orangnya, oh kita tahu dia berbakat. Ya, bakat sepak bola, bakat gimnastik, apapun itu kita bisa mudah melihatnya. Nah, yang kedua, ini yang berkaitan dengan sifat. Nah, ini agak lebih repot. Ya. Jadi yang kemarin itu dilakukan oleh anak-anak kita itu tes bakat itu yang ini nih berkaitan dengan sifat, peran dan aktivitas. Sifat itu dipilihkan oleh Abah Rama yang membuat transmapping ini 34 sifat produktif. Jadi hanya yang sifat yang dianggap produktif ya untuk bekerja. Ada 114 aktivitas dan 30 peran. Jadi sebenarnya ini sangat kompleks. Nah, ini mohon doanya, saya juga sedang membuat buku berikutnya tentang talent feedback. Jadi bagaimana memahami hasil dari tes talent mapping assessment ini. Tapi nggak selesai-selesai karena memang sangat rumit. Mohon doanya mudah-mudahan cepat selesai. Nah, ini mungkin sebagai gambaran umumnya bahwa bakat itu, talent itu digunakan untuk apa? Pertama untuk memilih jurusan. Nah, nanti saya perlu dapat masukan ayah bunda yang kemarin sempat ikut talent mapping assessment, kemudian ada rekomendasi apakah sesuai atau enggak. Nah, itu perlu dapat masukan. Juga untuk memilih bidang kerja. Ya, jadi kalau nanti mereka udah lulus, kemudian memilih bidang kerjanya, nah itu bisa digunakan talent mapping. Ya, bidang apa yang paling cocok? Misalnya kalau dia sifatnya itu pendiam, tidak banyak bicara, teliti, lambat bertindak, nah itu cocoknya memang karirnya di bidang keuangan. Kalau misalnya dia communication-nya bagus, kemudian senang mengembangkan orang lain, kemudian kompetisinya juga rendah, nggak suka berkompetisi, nah itu mungkin bidang pendidikan atau di bidang pelatihan. Itu. Kalau misalnya orangnya analytical, kemudian suka berdebat, kemudian komunikasi juga bagus, nah itu mungkin di bidang hukum ya, sebagai pengacara atau di HRD bagian hukum, nah itu mungkin bisa karir yang tepatnya di situ. Ya. Atau yang ketiga, mengenali pasangan. Ini ayah bunda kalau mau cari jodoh nih, cari mantu, cari mantu. Nah itu dalam urutan hasil talent mapping itu yang kelemahan anak kita itu bisa jadi kriteria calon mantu kita. Ya. Jadi kelemahan anak kita itu mungkin bisa ditutupi oleh kekuatan dari calon mantu kita. Jadi itu bisa dipakai untuk kriteria memilih calon mantu. Supaya nanti anak kita bisa bekerja sama dengan istrinya. Juga untuk melanjutkan karir, memilih tim.
kemudian membahagiakan, memperdalam skill, dan lain-lain lah pokoknya. Ini jadi ada berbagai macam, termasuk kalau nanti mau pensiun di bidang apa bisa digunakan juga ya, karena ini dari tim talent mapping juga rutin mengisi pelatihan calon pensiunan di Astra, sudah 20 angkatan lebih ya, jadi bisa dipakai juga untuk calon pensiunan. Nah, kalau untuk keluarga ini ada 3 hal ya manfaatnya. Jadi yang pertama ini untuk perbaiki komunikasi suami dan istri. Jadi kami itu saling paham ya. Saya, ayahnya Faruk sama uminya Faruk itu saling paham lah. Jadi kalau misalnya uminya Faruk itu bicara tentang masa depan, oh iya itu memang bakatnya futuristik. Oke, jadi kita biarkan aja. Nah sebaliknya kalau lagi berkunjung ke museum, berkunjung ke tempat bersejarah, nah itu uminya Faruk sama adik-adiknya itu pada melipir karena pasti saya paling lama di tempat itu, di tempat museum, karena bakat saya bakat konteks ya, suka sejarah seperti itu. Kemudian yang kedua untuk meningkatkan hubungan emosi antara orang tua dan anak. Jadi karena saling paham, jadi tidak salah paham. Misalnya Faruk waktu itu karena ada tugas di kuliahnya, waktu itu kami dari Sumedang, terus tadinya Sumedang mau nginep ya, kemudian mau ke Garut ya, tapi nggak kompromi sama anak-anak. Nah, jadi si Faruk ini agak keberatan, wajahnya agak berubah. Nah, uminya Faruk karena paham bakat Faruk yang kuat itu responsibility, maka kami memutuskan untuk mempersilahkan Faruk untuk kembali ke tempat kosnya karena ada tugas yang harus diselesaikan. Itu karena kami tahu bakat responsibility nomor 1, bakat paling kuatnya. Yang ketiga, kita memanfaatkan bakat untuk memberikan aktivitas yang sesuai dengan bakat anak. Ini sangat terasa ya pada anak-anak itu. Jadi kita memberikan kesempatan berdasarkan bakatnya apa. Jadi misalnya ada anak yang senangnya memanfaatkan barang-barang bekas, oke kita arahkan dia untuk belajar membuat karya dari barang-barang bekas. Ada yang sukanya menari, oke kita kasih kesempatan. Nah seperti itu. Jadi secara ringkasnya sih seperti itu, membangun berdasarkan bakat itu. Bagaimana caranya? Ada 5 tahapan ya, ada di dalam buku kami ini. Dari mulai mempelajari bakat, kemudian menumbuhkan, membaca, memahami, dan terakhir mengembangkan. Nah, buku yang kedua itu yang talent observation itu tahap ketiga, membaca bakat anak. Ya, jadi yang buku yang sedang saya buat ini yang keempat, langkah keempat, memahami bakat. Gitu. Nanti ada lagi buku yang berikutnya, insya Allah menumbuhkan dan mengembangkan bakat. Nah, mohon doanya mudah-mudahan ini bisa kami tuntaskan ya, tentang bakat ini. Kemudian terakhir ini contoh foto-foto kegiatan ya menumbuhkan dan mengembangkan bakat. Saya kira itu aja sebagai sharing singkat ya, mengenalkan aja bahwa ada satu aspek yang perlu kita pelajari dari anak kita itu bakat. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengembangkan bakat dari anak kita semua sehingga mereka lebih optimal dalam berkarya. Saya kira itu aja Umitik sharingnya. Mohon maaf bila ada yang kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andri sharingnya tentang membangun keluarga sadar bakat. Biasanya kita kalau sharing judul ini minimal 2-3 jam. Ini 10 menit aja. Oke, buat apa repot-repot perlu menyadari bakat anggota keluarga ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Andri ya manfaat-manfaatnya. Dan yang lebih penting lagi sebetulnya ketika kita bisa menekan biaya untuk coba-coba anak-anak kita ikut les ini untuk mengembangkan bakatnya ketika pengamatan hasil dari sehari-hari yang terjadi di rumah itu bisa diidentifikasi dan kemudian kita bisa rekomendasi ke anak kita untuk ikut kegiatan yang menjadi kekuatan dia gitu ya. Itu yang kami rasakan di rumah. Oke, terima kasih Abi Faruk. Kita lanjut ke Abi Gozi, Pak Aici yang akan sharing tentang gimana sih jadi YouTuber gitu ya.
hari gini ternyata ada pekerjaan yang ada aktivitas yang kita nggak pernah bayangkan, yang kalau nanti sudah sekian ribu subscriber dan sudah sekian banyak ditonton, kemudian ditonton tanpa sampai tuntas ya, itu ternyata katanya bisa menghasilkan uang gitu ya, kebayang nggak sih sesuatu yang hobi, kita sharing sama banyak orang, terus dapat uang gitu ya, seru banget ya. Nah, ternyata di generasi kita ada juga yang meliput gitu. Saya salut juga sama abinya Gozi ya. Biasanya kan anak-anak yang milenial tuh yang seneng jadi YouTuber. Oh, berarti kita bisa jadi YouTuber. Silakan Abi Gozi untuk sharing. Ya, terima kasih Butik. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Bapak, Ibu sekalian atas kesempatannya. Pertama, ini kesempatan yang sangat luar biasa bisa bertemu dengan bersilaturahim dengan ayah bunda sekalian. Perkenalkan, nama saya Aici Halik, ya, Abi dari Gozi, asli Makassar, Sulawesi Selatan. Kalau saya alumni Universitas Hasanuddin, Makassar. Saya selesai dari Unhas itu tahun 93. Selesai Wah, Bapak lebih muda dari saya ternyata. Begitu ya, Putri. Alumni sama Hadir ya. Iya, satu semester sama Hadir. Hadir di Unhas. Iya. Sari Batang nih. Sari Batang ya, Pak. Sari Batang. Sikapung. Kampung ya. Kalau saya di Sulawesi Selatan asli Pangkep, itu sekitar 70 km dari Makassar. Saya orang Baralumpu, Pak. Orang Baralumpu. Makassar ya. Jadi istri juga dari Makassar. Ya kalau saya dari Sospol, istri dari Fakultas Hukum. Ya. Kalau saya di Unhas angkatan Sospol angkatan 88. 88 selesai 93. Nah, ya. Oh, kemudian, asli ya orang Makassar. Asli Makassar. Dua-duanya kita asli Makassar. Kemudian kami berdua. Iya. Dua-duanya kami asli Makassar. Ya. Iya, sama. Alhamdulillah. Bugis Sopeng kami. Oh, Bugis Sopeng, baik. Oh, lebih jauh. Wah, ternyata banyak orang Makassar. Kita Bugis Boneng. Izin Bu, kita makan ikan Bu. Iya, makan ikan ya. Ya, kemudian tahun 96 merantau sebagai pencari kerja ke Jakarta. Jadi 96 baru merantau ke Jakarta sebagai orang yang ya namanya S1 cari kerja bujangan gitu, gak ada kerjaan di Makassar, kita coba-coba ngunduh nasib ke Jakarta tahun 96. Dan alhamdulillah singkat cerita seperti sekarang. Ya, sekarang saya bekerja sebagai jurnalis bakalan di Berita Satu TV. Berita Satu saya jurnalis dari tahun 99. 99 saya udah jadi wartawan. Wartawan pertama wartawan cetak di Indonesian Observer namanya, itu udah di Breder, udah likuidasi, kemudian masuk di Metro TV. Saya di Metro TV itu 10 tahun. 10 tahun di Metro TV sebagai reporter, kemudian pindah ke Berita Satu sebagai executive producer. Bapak-Bapak Ibu sekalian, itu singkatnya. Jadi pertama YouTuber dulu ya. YouTuber itu apa sih? YouTuber itu definisinya adalah setiap orang yang mempunyai channel YouTube dan mengupload video secara rutin dan mempunyai subscriber. Jadi simpel itu aja, sesimpel itu aja sebenarnya YouTuber. Jadi punya channel YouTube, mengupload video secara reguler rutin dan mempunyai subscriber. Pertama bahwa mengapa menekuni YouTube ini, pertama sebagai hobi. Jadi hobi aja sebetulnya, karena kenapa? Itu saya dari SMA itu selalu bidangnya bidang humas dan foto-foto, Bu. Ya, jadi ini hobi dari dulu sebetulnya. Suka foto-foto, suka video. Kemudian ini terus sampai sekarang juga kalau di bidang-bidang itu selalu saya di bidang humas, bidang media. Jadi selalu bersinggungan dengan namanya foto, selalu bersinggungan dengan namanya dokumentasi. Jadi dari itu saya melihat bahwa ini ada kanal YouTube, coba manfaatkan itu menyalurkan hobi saya. Jadi
sampai sekarang sebagai hobi. Nah, kemudian alasan yang kedua sebagai dokumentasi. Pengalaman saya sebagai seorang misalnya pernah aktif di humas, di media, di dokumentasi itu sering kehilangan video. Baik itu karena laptop dicuri, HP hilang, atau misalnya kena virus, itu kayaknya kalau kita dokumentasi baik itu kemudian hilang begitu saja, itu kayaknya nyesel banget gitu. Cari-cari kira-kira fasilitas apa yang bisa kita menyimpan data dan itu bisa kita saksikan, bisa kita tonton dan bisa kita buka kapan saja. Nah, saya dapatkan ternyata YouTube cocok untuk itu. Jadi untuk dokumentasi kita. Makanya kalau ayah bunda buka kanal saya itu kebanyakan dokumentasi tentang keluarga, tutorial dan sebagainya. Suasana malam di Malioboro ya. Kayaknya udah dilihat-lihat semua nih, Butik ya. Ya, seperti jadi lebih kepada pertama tadi hobi, yang kedua mendokumentasikan kegiatan-kegiatan kita yang menurut saya sangat penting dan sayang kalau kita buang. Nah, oleh karena itu setiap kemana-mana saya selalu mencoba mendokumentasikan. Nah, ada perbedaan, ada namanya YouTuber, ada namanya content creator. Content creator itu adalah pembuat konten, tetapi dia tidak punya akun YouTube. Tetapi bisa juga content creator itu bisa menjadi YouTuber. Kalau saya membuat konten sendiri dan mengupload sendiri, jadi saya bisa sebagai content creator, bisa sebagai YouTuber. YouTuber bisa. Content creator itu hanya bikin konten, tapi kemudian dikasih ke orang. Misalnya saya mau bikin film, saya minta orang lain, tolong bikinin saya film dong untuk YouTube saya. Orang lain bikinin film, itu content creator. Kemudian saya upload di YouTube saya. Berarti ada content creatornya, ada YouTubernya. Alhamdulillah saya dari hobi itu diberikan sedikit kemampuan untuk menjadi content creator, juga untuk bisa upload video dan editing. Jadi yang penting syaratnya sebetulnya sih agak simpel aja. Jadi mampu mengambil gambar, kemudian mampu mengedit dan mengupload. Cuma proses 3 itu aja. Jadi tidak terlalu sulit. Kemudian alasan yang ketiga adalah ya mungkin alasan ekonomi itu bagi saya belum, karena belum profesi kalau dan saat ini kan subscriber saya belum memenuhi syarat. Subscriber saya sekarang itu 647. Dan untuk dapat dimonetize, dapat duit itu minimal subscriber itu 1000. Minimal subscriber 1000. Sehingga karena ini hobi saja, karena 80% atau 90% waktu saya untuk kerjaan, dan ini sisa waktu saya gunakan untuk hobi ini. Jadi hobi ini biasanya saya kerjakan hari Sabtu Minggu. Atau misalnya kalau tidak terlalu banyak kesibukan di kantor, saya pulang lebih cepat, bikin konten, kemudian saya upload ke YouTube. Jadi untuk mengisi waktu luang, alhamdulillah juga bisa menyalurkan hobi, bisa juga tetap mendokumentasikan acara-acara, sehingga tapi membahagiakan ya Pak? Ya. Lebih membahagiakan ya? Iya, betul Bu, karena bahagia Butik. Jadi saya tinggal nunggu diajak jalan-jalannya. Kita mau tantang. Jadi nanti kalau ada pertemuan selanjutnya bisa jadi konten YouTube-nya Pak Ici tuh. Jadi anak-anak adalah biasanya, Bi, belum bikin konten. Oh iya belum ya, yuk jalan-jalan lagi katanya. Ayo jalan-jalan. Anak-anak juga merasakan kontennya, jadi ya seperti itu. Jadi sambil jalan-jalan sambil tetap kita melaksanakan hobi itu, jadi bisalah semuanya. Dan bagi saya ini cukup. Oleh karena itu juga saya bikinkan anak-anak juga saya bikinkan. Kalau yang aktif di keluarga kan cuma saya dengan Gozi. Adik-adiknya tidak terlalu meminat, juga istri. Tapi saya bikinkan juga mereka kanal YouTube. Adiknya Gozi saya bikinkan, istri juga saya bikinkan. Nah kalau misalnya nggak upload, saya dari video saya bikinkan konten sederhana, saya uploadkan ke kanal mereka. Yang penting saya merasa bahwa setiap orang butuh untuk kanal ini dan akan bermanfaat. Kemudian untuk alasan yang terakhir ya sebagai apa ya, sebagai legacy lah. Legacy itu sebagai warisan, mungkin anak cucu melihat kita seperti apa sih masa lalu itu, mungkin sama eyangnya ya. Iya. Iya betul. Ini sebagai dokumentasi keluarga Butik.
Ya. Kalau file kita bisa hilang, kalau di YouTube nggak hilang, Butik. Jadi anak cucu bisa ngelihat terus. Kalau biasanya album kan sering keselip di mana, Butik? Album biasanya aduh albumnya di mana, album fotonya nih. Ini filenya di mana dia di laptop ini, aduh di mana? Biasanya kan bingung tuh. Nah, ini sudah ada fasilitas. Nah, kita tinggal kelola aja dokumentasi ini, kemudian kita upload dan nanti akan menjadi legacy, warisan kita untuk kita bisa saksikan. Nanti kita mungkin masa-masa tua udah nggak kerja pensiun mau lihat masa lalu ternyata, tapi dalam konten dan tampilan yang mungkin lebih menarik gitu. Itu terletak pada kemampuan kita untuk mengedit sehingga itu lebih menarik. Ya baik, berarti sudah cukup 10 menit mungkin saja dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Ini waktu sudah melewat 1 menit. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya sama tuh Pak Andri baru mulai juga. Jadi alasannya semua diuploadin ke YouTube biar nggak hilang, biar nggak susah nyarinya. Kalau di laptop susah search-nya tuh di mana yang film aku mau tampilkan, foto yang aku mau tampilkan. Oke, terima kasih sharingnya. Butik. Oke, terima kasih Pak Andri dan Pak Aici atas sharingnya. Saya sebetulnya berharap sih kita bisa periodik ya, misalnya nggak usahlah sebulan sekali mah terlalu cepat kali ya, 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali kita silaturahim. Walaupun nanti pandemik sudah selesai, sebetulnya nggak masalah kita silaturahimnya online ya, karena ternyata jauh lebih mudah. Siapa aja yang jauh-jauh juga nggak perlu pakai ongkos, nggak perlu pakai tiket dan seterusnya. Setuju. Bisa ketemuan di online ini. Nah, nanti tinggal mungkin coba nanti di secara bergiliran, boleh nanti bergantian siapa yang mau sharing gitu ya. Sehingga kita bisa update terus kondisi kita bersama. Termasuk misalnya nanti mungkin ada yang punya kendala apa, terutama kalau pandemik ini makin panjang ya, kan ada kemungkinan resiko-resiko dampak secara ekonomi, dampak secara mental, dan seterusnya gitu. Nah itu kalau bisa kita saling bantu ya kenapa enggak gitu ya, dengan apa kebersamaan kita di komunitas orang tua Ripnoster ini, jadi bisa panjang terus gitu, bisa saling bantu. Itu mungkin ya kalau tadi ada yang kelewat ternyata Umi Azim nih belum dikasih kesempatan, ada di atas ada raise hand. Belum dikasih kesempatan untuk menyampaikan kondisi terkini. Dipersilakan Umi Azim. Iya Umi Abi, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf tadi memang masuknya terlambat Butik, jadi memang nyusul belakangan. Jadi, alhamdulillah saya Mirna Umi di Perancis ya Azim ya? Azim di Jerman. Oh Jerman ya. Jadi alhamdulillah dari berangkat kemarin sampai sekarang belum pernah ketemu lagi. Jadi jadi mungkin udah berapa tahun ya? 2017. Iya, 2017. Jadi belum pernah pulang nih? Belum pernah pulang. Masya Allah, tegar banget ya. Jadi edisi baper setiap setiap video call, dan perbedaan waktunya kan juga lumayan ya, jadi 6 jam nyari waktu buat bisa pas gitu untuk bisa ngobrol panjang lebar memang agak perlu waktu yang lumayan gitu ya, menyempatkan waktu yang pas gitu supaya bisa ngobrol panjang. Alhamdulillah sih kondisinya baik. Azim sekarang di Politeknik, di HTW, di Berlin. Jadi kepake banget yang hasil talent mappingnya Pak Andri. Kepakainya tapi dalam bentuk ini Pak Andri. Azim itu sebenarnya waktu di talent mapping dari mulai, sebenarnya waktu sebelum ada talent mapping kita udah pernah ada studi tes IQ dan sebagainya ya. Semua kan menjuruskan dia ke akuntansi sebenarnya. Tapi kayaknya dia anak teknik banget dan dia lihat akuntansi apaan sih gitu. Jadi nggak mau. Tapi pas terakhir mau berangkat kebetulan excellent agen yang bawa dia ke sana tuh pakai talent mapping juga. Tapi tetap menunjuknya itu adalah ekonomi akuntansi. Terus saya kembalikan lagi tuh ke Azim, ini sekalian sharing yang tadi ya Pak Andri ya. Jadi memang ada satu resiko yang harus diinikan, yang harus dikuatkan lagi ternyata.
Abang kamu sudah beberapa kali ikut mapping untuk talent dan kamu adalah ke akuntansi atau sesuatu yang harus detil, fokus sendiri, konsentrasi gitu. Tapi rupanya jiwa IPA-nya sangat menggebu-gebu, jadi dia tetap dia putuskan ke Jerman ambil teknik gitu. Ternyata di perjalanan ya itulah banyak hal yang membuat ternyata talent mapping itu harus luas juga melihatnya gitu ya. Jadi kita hanya ngelihat anak ini apa, ternyata kemampuan bahasa gitu juga termasuk yang kemudian membuat Azim itu kalau kondisi sekarang mah kelihatannya begini. Sampai dia ada di masa yang dia berpikir kalau aku kuliah di Indonesia pasti nggak akan sesulit ini gitu loh. Karena mungkin ada bahasa yang tidak pernah kita perhitungkan pada saat dia memutuskan untuk ngambil teknik di Jerman gitu. Padahal kemampuan bahasanya waktu itu ada tidak di atas, maksudnya bukan di bagian yang bagus lah gitu. Jadi memang itu salah satu yang menjadi kendala dia, dan sekarang dia kan masih, karena dia mundur ya, masih semester 4. Baru masuk semester 4. Nilainya bagus, tapi begitu kepentok bahasa, apalagi ini bahasa yang bukan bahasa Inggris, kemudian itu jadi kendala yang lumayan membuat dia kadang-kadang yang kita khawatirkan untuk anak-anak yang sekolah di luar, mungkin untuk yang lupa gitu bahwa ada komponen bahasa yang termasuk bakat dia nggak sih sebenarnya gitu. Memang mungkin dia teknik bagus, matematika bagus, yang lain bagus, tapi ternyata bahasa itu membuat lumayan perlu effort yang besar gitu buat dia bisa mengejar mimpi dia gitu. Seperti itu. Jadi mungkin itu aja sih. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih banyak Yasin. Butik sedikit dong, Butik. Iya, boleh. Iya, terima kasih Butik. Hanya ingin merespon sedikit gitu ya, apa disampaikan oleh Umi Azim tadi. Jadi memang permasalahan anak-anak ketika di luar yang mungkin awalnya kurang kita pertimbangkan adalah bahasa. Apa yang dialami oleh Azim sebenarnya juga dialami gitu ya, pernah dicurhatin sedikit gitu oleh Gozi yang mengatakan bahwa ya seperti tadi Azim, kalau saya di Indonesia mungkin tidak seperti ini. Jadi dia merasa bahwa dia seperti orang, ya Gozi kan orang yang suka ngobrol, suka berargumen gitu ya. Dan memang beberapa kali kan juara lomba orasi dan menang, tapi ketika sampai di sana dia seperti orang yang menurut dia saya tuh seperti orang bego nih. Jadi apa-apa kalau ada sesi diskusi, saya tuh udah ketakutan duluan. Saya nggak pede untuk duduk di depan. Tidak sama ketika saya di Indonesia, saya paling pede duduk di mana saja, ditanya apa saja siap. Tapi ini, waduh jangan-jangan saya ditanya. Jadi belum dimulai kuliah udah ada perasaan seperti itu, dan itu kalau nggak salah masuk di semester 4 gitu ya. Ya kami sebagai orang tua persis seperti yang tadi dia lakukan oleh Umi gitu, Umi Azim, bahwa ya kadung basah gitu sekalian aja, karena mereka kalian yang milih ya udah. Iya, konsep ngajarin anak tanggung jawab sama pilihannya juga kan. Gitu. Iya betul. Ya jauh sebelum berangkat ke Turki kan sudah dengan pertimbangan macam-macam, kita udah ngasih masukan juga gitu ya. Tapi mereka tetap melangkah maju, ya kami sebagai orang tua ya hanya bisa mensupport seperti itu. Dan bisa jadi mungkin juga dialami oleh 4 teman yang lain ya. Jadi alhamdulillahnya gitu Umi Azim dan ibu-ibu semua, ayah bunda, yang tidak membuat kami agak sedikit lega lah gitu ya, karena mereka berlima jauh lebih banyak lah. Jadi kalau ada apa-apa saling mensupport itu alhamdulillahnya betul bahwa mereka sangat kompak gitu ya. Dan mudah-mudahan apa yang mereka cita-citakan bisa terkabul. Amin ya robbal alamin. Amin. Terima kasih Butik. Demikian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang bisa dilakukan oleh seorang ibu dan seorang ayah ketika anaknya jauh di belahan sana itu memang banyak doa. Saya yakin banget tuh ya, saya nonton film-film yang anaknya sekolah di luar negeri, kemudian mereka bahasa di awal dan seterusnya itu, ternyata kekuatan doa orang tua lah, terutama ibu, yang bisa menguatkan mereka bertahan sampai kemudian mereka selesai sekolahnya. Amin, ya.
ya yang paling kebayang sih, apalagi modelnya Gozi, kebanyakan dia butuhnya berkomunikasi, kali ini kendalanya ada di bahasa gitu ya. Jadi ide banyak tapi nggak bisa melontarkan karena kendala bahasa, ya kebayanglah gregetnya dia gitu ya. Mudah-mudahan kesulitan-kesulitan itu setara nanti dengan kebahagiaan yang Allah kasih lah buat mereka ya. Karena nggak sesuatu yang gratis lah, kalau penderitaan yang didapat itu kan pasti dapatnya juga nanti yang enak-enaknya juga akan lebih nikmat gitu. Amin. Oke, karena waktunya sudah masuk waktu sholat asar, kita tutup dulu, selesai dulu kali ya. Nanti kita akan diskusikan di grup untuk kelanjutannya. Saya berharap sih kita bisa periodik gitu pertemuan ini. Walaupun nanti pandemi udah selesai, nggak apa-apa, kita pakai online meeting aja gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa lebih kencang lagi kita informasi ke orang tua, kemudian anak-anak bisa kita libatkan juga. Nanti jadi nggak terbatas, yang di Jerman bisa ikut, yang Turki bisa ikut gitu. Nanti kita cari waktunya yang selisih waktu 6 jam itu juga mengamankan kondisi mereka, nggak dini hari, nggak tengah malam gitu ya, kondisi kita juga begitu. Itu kenapa perlu dipertimbangkan sekali memang waktunya, agar semua yang selisihnya sampai 6 jam itu juga aman, bisa bukan waktu yang agak merepotkan gitu ya buat anak-anak yang di luar negeri. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini satu ikhtiar kita untuk merajut terus ukhuwah di antara kita ya. Mudah-mudahan jadi anak-anak juga nanti bisa meneruskan persaudaraan di antara kita gitu ya. Kan itu yang paling baik ya. Kalau masih terhubung di antara kita, nanti anak-anak juga masih bisa terhubung. Ketika mereka sudah menikah, sudah punya anak lagi, anaknya masih terus bisa meneruskan hubungan yang dirintis oleh para orang tuanya. Dan mudah-mudahan menjadi keberkahan buat keluarga besar kita semua. Nah, untuk saya minta Pak Nur Asyur untuk berdoa, untuk memimpin doa agar pertemuan kita ini penuh dengan keberkahan dari Allah. Akan Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kulluh wa lakal syukru kulluh. Ya Rabbi, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Mujibas Sa'ilin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rahman, kami hamba-Mu saat ini berazam untuk senantiasa istiqamah di jalan-Mu. Dan izinkan kami ya Allah membawa semua amanah-Mu menjadi hamba-Mu pula yang istiqamah pula. Satukan kami dengannya di dunia-Mu dan satukan kami dengannya di surga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikan kami cinta ya Allah untuk mencintainya karena-Mu. Berikan kami cinta ya Allah untuk mencintai hamba-hamba yang mencintai-Mu. Dan berikan kami cinta ya Allah untuk mencintai amalan-amalan yang Engkau cintai. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Engkau yang maha tahu ya Allah hati-hati kami. Satukanlah dalam cinta-Mu, di jalan-Mu, dan untuk menuju-Mu. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika selama kurang lebih hampir 2 jam kita bersama di ruangan ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Salam buat ananda-anandanya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Foto bersama Butik. Oh iya boleh ya, foto bersama. Yang moto siapa yang moto ya? Gimana foto bersamanya? Admin biasanya admin. Ya foto screen. Oke. Ada berapa screen kah? Bunda foto screen bersama dah. Ya, Bisa. Ada berapa screen Pak Andri? Satu aja ini. Oh cuma satu. Oke. Bu Ade, tolong dibuka Bu Ade videonya. Kita mau foto.
Oke, sip. Ya Bu, mari. Kasih kode dong, 1, 2, 3 yang moto. 1, 2, 3. Sip. Alhamdulillah. Selesai ya? Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih banyak. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.